Berarti sudah ada 31 model, 31 contoh, 31 pedoman, 31 guru kehidupan kita yang mengajari kita bahkan setelah mereka meninggal dunia. Tetap kita pelajari, dan mereka lah guru-guru terbaik umat ini. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas lagi salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang punya simbol yang sangat menonjol pada dirinya adalah bagaimana mempraktekkan nilai ukhuwah, persaudaraan Islamiyah dengan sebenar-benarnya, mempraktekkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas keislaman dengan sebaik-baiknya. Yang dengannya kemudian Allah gambarkan dalam surat Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka ithar terhadap orang-orang yang hijrah kepada mereka walaupun mereka pun membutuhkannya. Tetapi sudurnya, dadanya lapang, dadanya tidak sama sekali terbebani, betul-betul mengejawantahkan, betul-betul mengaplikasikan, betul-betul mengamalkan nilai ukhuwah dalam praktek kehidupannya. Dia adalah bernama sahabiyun jalil Sa'ad ibn Ar-Rabi' Al-Ansari. Sa'ad ibn Ar-Rabi' Al-Ansari. Nama lengkapnya Sa'ad ibn Rabi' ibn Amr ibn Abi Zuhair ibn Malik ibn Imr al-Qais ibn Malik al-Aghar ibn Tha'labah ibn Ka'ab ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji. Jadi sukunya adalah suku Khazraj. Dan termasuk pemuka suku Khazraj. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang Aqabiyun. Kata Ibnul Athir dalam kitabnya Usdul Ghabah fi ma'rifatis sahabah atau fi tamyizis sahabah, ya. Kalau mau merujuk itu bisa ke Al-Isti'ab fi ma'rifatil ashab, Usdul Ghabah fi tamyizis sahabah, ya, dan beberapa kitab yang lainnya. Kemudian juga bisa Syiar A'lam An-Nubala
Imam Az-Zahabi juga bisa. Nah, yang pertama dijelaskan adalah beliau sebagai aqabi. Apa artinya aqabi? Pelaku Bai'at Aqabah jilid 1 dan jilid 2. Apa yang membedakan Bai'at Aqabah pertama dan kedua? Apa yang membedakan Bai'at Aqabah pertama dan Bai'at Aqabah kedua selain jumlah tentu ya, selain jumlah orang? Apa? Dari sisi isi bai'atnya. Kalau bai'at pertama itu bagi yang kaum laki-lakinya tidak boleh syirik, ya, beriman kepada Allah. Kepada yang perempuannya tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, dan lain-lain. Idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinka fi ma'rufin fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah. Ya, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh bunuh anak, enggak boleh ya ya'tina bi buhtan yaftarinahu dan seterusnya itu. Tapi juga Allah yusyrikna billahi syai'a, enggak boleh syirik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim haji, itu salah satu manasikul hajj adalah melempar jumrah. Satu dari 3 jamarat adalah jumrah Aqabah. Yang melempar jumrahnya itu 2 kali. Kalau Aqabah itu pertama ketika Yaumun Nahar, hari penyembelihan tanggal 10, Aqabah lempar. Kemudian ayam tasyrik 11, 12, 13, 3 jamarat yang lain dilempar. Ula, wusta, Aqabah. Jadi Aqabah 2 kali. Dan Nabi kalau musim haji biasanya nunggu di Aqabah itu. Ya, di Arafah, di Aqabahnya beliau nunggu di situ. Kemudian siapa yang datang jemaah haji, beliau kasih tausiah, ceramah situ, khutbah. Kemudian ada yang datang kepada beliau. Beliau tanya, kalian dari mana? Kata mereka, kami datang dari Yathrib. Oh, berarti kalian sekutunya orang Yahudi ya? Ya, karena memang dulu yang namanya Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah ini sekutunya orang Yahudi Madinah, dari Bani Nadir, Bani Qainuqa' dan Bani Quraidah. 3 bani besar Yahudi yang ada saat itu. Ya. Sehingga kemudian Rasul mengatakan, maukah kalian duduk sejenak bersamaku untuk aku ajarkan beberapa hal? Maka mereka duduk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka tentang tauhid, tentang agama, tentang Islam dan seterusnya. Bacakanlah beberapa ayat kepada mereka. Setelah selesai, ketika mereka mau beranjak pulang, satu dengan yang lain di antara mereka saling berkata-kata, tahukah kalian dan ingatkah kalian tentang apa yang pernah diceritakan oleh orang-orang Yahudi di Yathrib, di Madinah, bahwa akan datang dan telah tiba masanya kedatangan seorang Nabi dan Rasul, salah satu cirinya adalah dia akan muncul dari kota Makkah ini, yang kalau dia kemudian mengatakan sebagai Nabi, maka mereka orang Yahudi akan beriman kepadanya, dan ketika mereka beriman kepadanya, mereka akan membunuh kita.
sebagaimana yang mereka ancamkan pembantaian antara kaum Ad dan Iram. Jadi peperangan besar. Artinya kalau Aus dan Khazraj tidak beriman, Yahudi duluan yang beriman, maka Aus dan Khazraj lah yang menjadi pengikut Nabi. Mereka lah yang akan memerangi Aus dan Khazraj. Maka sebagian mereka, oh iya ya, kalau begitu kita aja duluan yang beriman deh. Maka datanglah kepada Nabi, disalaminya lah, dan kemudian mereka bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berbaiat, masuk Islam. Kemudian mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengutus bersama mereka seorang juru dakwah yang bisa mengajarkan mereka tentang ajaran agama Islam itu. Maka Nabi mengutus Mus'ab bin Umair. Dua juru dakwah yang dikirim ke Madinah, yang pertama Mus'ab bin Umair, yang satunya lagi belum kita bahas, yaitu Amr bin Ummi Maktum. Jadi Mus'ab bin Umair dan Amr bin Ummi Maktum, itu dua juru dakwah, duta besar yang Nabi kirim ke Madinah. Ya. Dan Aqabah jilid 2 adalah Aqabah tentang bagaimana mereka kembali lagi ke Madinah, ke Mekah saat musim haji tahun berikutnya. Dan kemudian mereka menawarkan kepada Rasul, ya Rasulullah, kami ingin berjanji setia. Kata Nabi, ya sudah, kalian berjanji setia saja, beriman kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, dan seterusnya. Kata mereka, ya Rasulullah, itu terhadap agama. Yang untuk engkau apa? Sampaikan kepada kami bagaimana engkau ingin supaya kami berjanji setia kepadamu. Maka kata Nabi, kalau memang kalian mau, maka berjanjilah untuk senantiasa membelaku melebihi ketika kalian membela diri kalian sendiri, istri kalian sendiri, anak kalian sendiri, bahkan membela harta kalian sendiri. Maka kemudian mereka mengatakan, kami ridha, kami siap. Maka Allah bilang apa? Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridha ketika mereka membaiat Nabi di bawah pohon. Ya. Artinya adalah proses pembaiatan itu ketika dijawab dengan ridha, saya siap ya Rasulullah, kami ridha, dalam pada saat yang sama artinya Allah pun ridha dengan baiat mereka. Jadi mengundang keridhaan Allah adalah dengan kita ridha, berjanji setia, kita siap dengan segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha. Nah, salah satu di antara mereka yang ikut sebagai pelaku daripada janji setia Aqabah 1 dan 2 adalah Sa'ad bin Rabi'. Maka sang penulis mengatakan dari pertama kali penjelasannya, Sa'ad bin Rabi' huwa Aqabiyun, pelaku baiat Aqabah 1 dan 2. Yang kedua adalah Badariyun, sebagai pelaku perang Badar. Beliau termasuk yang menjadi salah satu pasukan perang Badar dan tidak mati syahid dalam perang Badar. Dan kita tahu bagaimana keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, if'alu ma syi'tum, silakan kalian berbuat sesuka kalian, qad ghafarallahu lakum, semua dosa kalian sudah diampuni. Ini khusus veteran perang Badar. Makanya di zaman Umar ada yang ngelapor sama Umar, ada salah seorang sahabat Nabi di Irak, ya, itu yang mabok minum khamar. Ternyata statusnya sahabat Nabi karena pernah bertemu dengan Nabi, dan ternyata veteran perang Badar.
ketika ketahuan sama Umar ini orang veteran perang Badar, sahabat Nabi yang mulia tersebut veteran perang Badar, apa kemudian yang dilakukan Umar? Apakah dicambuk? Tidak. Sedangkan Allah saja sudah mengampuninya. Ngapain kau laporkan kepada saya? Apakah kamu pengen aku menindaknya padahal Allah sudah mengampuni dia? Ya. Ada air bocor? Bukan, luber. Ya. Kemudian berikutnya adalah naqibun, menjadi kepala suku. Kenapa beliau diangkat menjadi kepala suku? Karena dulu ceritanya beliau punya ayah namanya Ar-Rabi' bin Amr. Itu rada-rada kesel sama orang Yahudi. Kenapa kesel sama orang Yahudi? Karena orang Yahudi ini suka menghina penduduk asli Madinah, merendahkan penduduk asli Madinah yang tidak bisa baca dan tulis. Direndahin sama orang Yahudi. Maka kemudian Ar-Rabi' bin Amr mengutus Sa'ad bin Rabi' untuk belajar baca dan belajar nulis. Ini luar biasa ini. Ini nulisnya aja masih pakai tangan kiri. Ini masih bercanda, ini belum serius nih. Bayangin kalau udah nulis pakai tangan kanan, bagaimana tuh seriusnya? Ini masih bercanda nih. Ya. Kalau yang lain kan nulis udah pakai tangan kanan kan? Serius dengerin. Beliau masih bercanda nih. Ya, luar biasa. Bercandanya aja pakai tangan kiri udah 3 halaman tuh nulis dari tadi. Ya, subhanallah. Ya. Masya Allah ya. Nah, belajar baca dan tulis, sehingga di antara kaumnya saat itu yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, beliau bisa, maka diangkat menjadi kepala suku. Apalagi dalam beberapa riwayat disampaikan beliau termasuk orang yang menguasai setengah harta Madinah. Jadi kalau Abdurrahman bin Auf itu punya dari bapaknya, memang orang kaya. Auf itu kan orang kaya Mekah. Jadi hartanya sudah turun-temurun, udah turunan. Jadi kaya turunan, bukan tanjakan, apalagi belokan. Ya, turunan. Ya. Kalau tanjakan saya nggak tahu deh kaya apa enggak. Pokoknya dia turunannya kaya gitu ya. Nah, begitu juga Sa'ad bin Rabi'. Ar-Rabi' ini adalah orang kaya Madinah. Jadi secara faktor sosialnya dia orang yang punya kedudukan sebagai naqib, kepala suku. Ya. Kemudian juga sebagai orang yang berpendidikan karena disekolahin sama bapaknya baca dan tulis. Berikutnya juga orang yang punya status ekonomi yang sangat kuat, orang kaya. Sampai dikatakan dalam riwayat itu, ya, kurang lebih setengah harta Madinah dikuasai oleh beliau. Ya. Maka cocok dipersaudarakannya nanti dengan siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, orang kaya sama orang kaya. Kana ahad nuqaba'il Ansar. Beliau salah satu utusan dari kaum Ansar 12 yang pada saat Bai'at Aqabah itu ada Usaid bin Khudair, ada kemudian Sa'ad bin Ubadah, ada Sa'ad bin Mu'adz, termasuk Sa'ad bin Rabi'. Di sini siapa yang namanya Sa'ad ada? Mana Sa'id? Sa'id. Ya-nya dibuang dikit jadi Sa'ad tentunya. Tapi jangan dirubah, itu nama orang tua. Kalau merubah nanti akekahan lagi, potong kambing 2 lagi. Ini nama-nama tokoh nih. Sa'ad bin Ubadah kepala suku, Sa'ad bin Rabi' kepala suku, kemudian Sa'ad bin Mu'adz kepala suku. Tokoh-tokoh besar. Ternyata namanya Sa'ad. Insyaallah ya. Luar biasa. Tapi kalau antum punya anak, niatkan dari sekarang namakan dengan nama Sa'ad. Ya. Kalau nama antum, mohon maaf, Pak Ijo, nggak cocok. Sa'ad bin Pak Ijo nggak cocok. Ya, istrinya Bu Ijo lagi kan, Pak Ijo, istrinya Bu Ijo.
Tapi perbaikilah nama itu. Nama kan doa, betul nggak? Kalau antum niatkan namanya. Nah, salah satu anak saya ini nanti namanya adalah salah satu anak Sa'ad bin Rabi'. Ya. Dan beliau juga termasuk anak dari Abdurrahman yang dari kalangan sahabat, yang kemudian nama anaknya ini perempuan menjadi salah seorang ulama pakar hadis dari kalangan tabi'in. Ya, muridnya langsung Siti Aisyah. Ya, namanya Amrah. Ya, namanya Amrah. Amrah pula adalah anak daripada Sa'ad bin Rabi'. Dua anaknya yang terkenal namanya Jamilah dan Amrah. Ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Amrah ini dia juga adalah nama dari istrinya Sa'ad bin Rabi'. Jadi dia menamakan anaknya dengan nama istrinya juga. Amrah bintu Hizam nama istrinya itu. Amrah bintu Hizam. Nama ibunya Hazilah. Ya, Hazilah bintu, ada yang mengatakan membacanya Anbah, ada yang membacanya Inabah. Ya, Anbah atau Inabah. Ala kulli hal, yang penting nama ibunya Hazilah aja, lah intinya gitulah. Ya. Karena zaman dulu nggak ada harokat kan, kadang nggak ada titiknya. Quran aja dulu nggak ada titiknya kan. Siapa yang pertama kali membuat ada titik dalam Al-Quran? Hah? Abul Aswad Ad-Duwali. Bayangin antum cuman gigi-gigi nggak ada titiknya, gimana cara bacanya dulu? Makanya wajar kalau versinya macam-macam. Ya, Hazilah bintu Al-Anbah, ada mengatakan Hazilah bintu Al-Inabah. Ala kulli hal. Qala Urwah wa Ibn Shihab wa Musa bin Aqabah wa jami' ahli siyar annahu kana naqib Bani Al-Harith, beliau adalah kepala suku Bani Harith, berdasarkan riwayat dari Urwah dan Ibnu Shihab dan beberapa ahli siyar. Jami' ahli siyar, seluruh pakar sejarah sirah mengatakan beliau adalah sukunya suku Harith dan beliau kepala sukunya atau perwakilan dari Bani Harith yang diutus untuk datang kepada Nabi pada Bai'at Aqabah itu. Kan 12 orang. Annahu kana naqib Bani Al-Harith ibn Al-Khazraj huwa wa Abdullah bin Rawahah, berdua bersama dengan Abdullah bin Rawahah menjadi utusan perwakilan daripada Bani Al-Harith. Abdullah ibn Rawahah, kita belum bahas tentang beliau. Abdullah bin Rawahah. Wa kana katiban fil jahiliyah, dan beliau juga penulis di masa jahiliyahnya. Katib. Ya, kalau kita bilang katib, kaitannya biasanya dengan urusan tulis menulis. Zaman sekarang bisa dibilang sebagai sekretaris. Ya, katib, tukang tulis. Kenapa bisa nulis? Karena tadi bapaknya ngutus dia belajar nulis. Wal qalami wa ma yasturun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus kita punya dua kemampuan, keterampilan ilmu ini. Dia sebagai wasilah ilmu, dia juga sebagai alatnya ilmu, yaitu membaca dan menulis. Walaupun menulisnya tangan kiri nggak ada masalah. Berapa orang yang kidal di sini? Antum kalau olahraga kidal juga? Semua kidal? Mohon maaf, ceboknya tangan kanan? Enggak, kiri juga. Makan kanan. Antum juga sama? Semua kidal? Siapa lagi yang kidal?
Ya. Kidal ini entah dari mana namanya, kiriman Dajjal Kidal ya. Ya. Karena innallaha yuhibbut tayammuna fi kulli syai. Ya. Sesungguhnya Allah itu suka untuk semuanya serba kanan, gitu ya. Ya. Fi amrihi kullihi, Nabi juga nganan. Karena kalau orang sudah nganan, insya Allah hidupnya nggak akan pernah ngiri. Jadi kalau ada orang hidupnya masih suka ngiri sama orang lain, karena memang nggak pernah nganan deh. Ya. Makanya obatnya supaya nggak suka ngiri sama orang, nganan. Itu aja rumusnya. Ya. Tahu ngiri kan? Tahu ngiri? Ya. Apa yang ada pada orang, pengen kan gitu ngiri ya. Nah. Ini Masya Allah, mudah-mudahan yang nulis pakai tangan kiri yang nggak suka ngiri gitu ya, tetap nganan gitu Insya Allah. Subhanallah, saya kadang-kadang takjub dengan orang tangan kiri itu. Takjub kenapa? Karena kita nggak bisa soalnya. Coba kalau kita bisa, saya nggak akan takjub. Ini susah loh. Coba antum tulis. Bisa ngelulis kanan? Nggak bisa? Oh, kirain kanan juga bisa. Ya. Subhanallah. Kenapa bisa begitu ya? Ini luar biasa dari Allah. Kalau misalnya antum nanti berkesempatan megang pedang ya, Masya Allah, tangan kiri kan kata musuh, dia mau bercanda, dia ini masih pakai tangan kiri kan. Yang lain tangan kanan, dia tangan kiri. Baik. Berikutnya adalah syahid al-aqabah al-ula wa tsaniyata, beliau menyaksikan langsung Aqabah pertama dan kedua. Wa qutila yauma Uhudin syahidan, dan terbunuh pada perang Uhud sebagai syahid. Jadi wafatnya perang Uhud. Nanti akan saya ceritakan bagaimana Nabi sampai ada riwayat dari Rasul, ada mengatakan dari Ubay bin Ka'ab, ada mengatakan dari Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah. Nanti akan saya bacakan riwayatnya. Nah, yang pertama adalah kita tahu tentang kisah persaudaraannya. Siapapun yang bahas sirah Nabi, wabil khusus siapapun yang membahas tentang hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, rasa-rasanya kisah ini pasti pernah dengar. Kalau memang pernah mengkaji sirah, apalagi tentang hijrah Nabi. Apa kisahnya? Yang dengannya akhirnya surat Al-Hasyr ayat 9 tadi Allah turunkan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, apa yang pertama kali dilakukan? Apa yang pertama kali dilakukan? Bikin masjid. Setelah bikin masjid, apa yang dilakukan? Mempersaudarakan antara Ansar yang mereka adalah bagiannya termasuk Aus dan Khazraj, mempersaudarakan mereka dengan Muhajirin. Setelah itu, apa yang dilakukan Nabi? Membuat perjanjian, muahadah, membuat satu piagam. Kita tahu ya, ada piagam Madinah ya, perjanjian dengan orang Yahudi, perjanjian dengan orang-orang bani-bani yang ada untuk semua membela negara Madinah saat itu. Tetapi yang menjadi fokus saya adalah bagaimana hal yang kedua dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata mempersaudarakan. Dan kisah yang paling kita tahu dari semua yang ada, Abu Bakar dipersaudarakan dengan siapa?
Dengan siapa? Siapa? Bilal ibn Rabah. Umar bin Khattab dengan siapa? Udah pernah saya bahas loh ini. Lupa. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Karena dibuat lupa sama setan, maka tetap di penjara selama beberapa tahun. Wah, ini kalau lupa berarti harus di penjara ini. Dengan siapa Umar bin Khattab? Abdullah bin Mas'ud. Ya, Sa'id. Kau lupa Mas'ud ya? Sa'id Mas'ud sama artinya, wazannya fa'il ay maf'ul. Ya, عرفت? فهمت? Nah, Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Sa'ad bin Rabi'. Wa fi dzalika nazalatil ayah. Peristiwa tersebutlah yang kemudian menjadi sebab turunnya ayat wa huwa alladhi akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Abdurrahman ibn Auf فعرض على عبد الرحمن أن يناصفه أهله وماله. Ditawarin Abdurrahman bin Auf untuk bagi dua. Yunasif, nis setengah-setengah, bagi dua. Ahlahu, keluarganya, berarti istrinya maksudnya. Wa malahu, hartanya. Wa kana lahu zaujatan. Sa'ad bin Rabi' punya dua bini, dua istri. Kalau ngomong begini saya yang belum nikah nih rasa-rasanya saya zalim sebenarnya ini. Tapi apa boleh buat, harus diceritakan kan kisahnya soalnya. Ya. Saya jadi ingat bulan lalu kalau udah maksudnya apa itu kan? Kalau waktu itu tukang roti lewat, ini nggak ada yang lewat soalnya. Bingung saya ini apa nih? Ustadz imamnya mula nggak ada kan? Kalau Ustadz imamnya ada berarti tanda-tanda ini. Ya, apa maksudnya ini? Wa kana lahu zaujatan, punya dua istri, dibawa ke rumah. Ini luar biasa. Bukan siapa-siapa, bukan adik kandung, saudara kandung, sepupu, ponakan, ipar, paman, om, bukan siapa-siapanya. Hanya karena yang menyatukan adalah agama, maka diajaklah ke rumah dengan sukacita. Wahai Abdurrahman, yuk mampir ke rumah saya pengen tunjukin kamu sesuatu. Keluarin ya. Dibilang setelah masuk ke rumah, nih saya punya istri dua di rumah ini. Ya, ayyuhunna tardaha, di antara mereka yang anda mau, yang anda suka, utalliquha, saya ceraiin. Pilih. Mana ada zaman sekarang begitu. Saya bisa mengatakan mungkin 99% peristiwa ini nggak akan terulang dua kali oleh manusia sampai akhir zaman. 99%. Kalau terulang 1% itu yang orang aneh mungkin. Siapa yang bisa? Ya, tunjukkan kepada saya siapa orangnya. Punya bini dua, istri dua, diundang orang datang ke rumahnya, bersaudara hanya karena Islam, karena iman, bukan ada ikatan apapun. Dua-duanya cantik, dua-duanya berkedudukan, dua-duanya beragamanya bagus. Orangnya suruh milih. Anda mau milih yang mana? Silakan. Nggak usah orang deh. Ini kita punya handphone dua, dua-duanya iPhone misalnya. Ente mau milih yang mana silakan deh, ambil, saya sisanya. Coba ada ayam bakar, yang atu ceker, yang atu dada paha atas. Ente udah makan belum? Belum. Sini. Ane punya ayam bakar, nih
ente cekernya ya. Yang kita kasih kira-kira ceker apa paha atas itu? Kenapa coba ayam kakinya dibilang ceker? Karena dia nggak pakai sepatu. Ya, karena orang yang nggak pakai sepatu dibilangnya apa? Nyeker kan? Ah, dia makanya ceker. Kenapa? Ayam nggak ada sepatunya, nggak ada ukurannya, susah ya sepatunya. Ini guyonnya begitu katanya. Ya. Coba, kenapa kaki kambing tidak disebut ceker? Ya, kenapa kuda nggak disebut kakinya ceker? Karena kuda punya sepatu, ya kan? Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk suara sepatu. Nggak ada suara sepatu, ayam nggak ada. Coba tuh, benar nggak nih logikanya? Ini saya harus mendatangkan apa guyonan karena udah mulai ngantuk. Udah dia mulai ngantuk soalnya tadi. Termasuk saya juga ngantuk ini. Saya baru tidur setengah 12 ya, ada rapat raker. Kemudian makannya semalam nasi kebuli pedes banget luar biasa. Akhirnya tidur setengah 2 bangun kamar mandi, setengah 4 bangun kamar mandi ya. Jam 4:10 sebelum azan kamar mandi lagi. Akhirnya baru berangkat tadi pengajian subuh jam 4.25, tahiyat akhir baru sampai saya. Ya. Jadi lumayan ngantuk juga ini. Jadi harus pakai guyon-guyon sedikit ya biar seger kita. Mungkin nggak ada orang misalnya tadi bawa ayam tapi dia suruh milih duluan. Antum mau yang mana? Kalau ditawarin mungkin ya nggak enak. Tapi coba misalnya kita tinggalin. Ente kalau mau tuh aneh punya 2 bungkus ayam bakar di meja. Kalau nggak ditongkrongin ya syaratnya. Ya. Mungkin nggak dia ngambil yang paha atas. Tapi kalau kita tongkrongin, ayo ente mau yang mana? Ambil aja ambil ya nggak. Mau ngambil yang paha atas takut dipelototin nih nggak? Akhirnya apa? Karena nggak enak ngambil yang mau ceker dia, yang sekali gigit langsung kena tulang, dagingnya itu nggak kerasa. Itu baru kita manusia. Bagaimana antum bayangkan dia punya istri 2 suruh milih? Subhanallah. Ditolak dong. Ya. Kalau kita nolaknya gimana? Kalau kita nih ya yang imannya lemah, nolaknya kenapa? Karena pengen yang baru. Handphone maksudnya. Kok mikirnya kemana emang? Kita punya handphone 2, ya kan? Ditawarin, ente mau yang mana? Kalau kita nolak, kenapa? Mendingan saya yang baru, ya nggak? Ini misalnya handphone udah banyak filenya, udah ada virusnya, segala macem kan? RAM-nya udah ngadet-ngadet. Kenapa kita nolak? Karena kita pengen yang baru, handphone. Bukan yang lain, bukan gitu. Itu kalau kita, ya, kalau kita mungkin gitu pertimbangannya. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf menolak dengan mengatakan apa? Barakallah laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahimu atas keluargamu dan hartamu. Setelah tawaran istri ditolak, kemudian oleh Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman bin Auf dibawa ke kebun. Ya udah, kalau ente nggak mau, yuk aneh bawa ente ke kebun. Saya punya kebun korma belakang, banyak, luas. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Kita paruan dah 50-50. Ente ambil setengah, buat saya setengah aja. Ya, susah zaman sekarang begitu. Susah. Ya. Kita punya motor, ente setengah, aneh setengah. Ente ban depan, aneh ban belakang. Gak bisa.
Susah, yakin saya susah. Makanya kisah tentang persaudaraan itu banyak. Tentang kisahnya Umar dengan Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar dengan Bilal bin Rabah dan seterusnya. Itu banyak kisahnya. Tapi kenapa kisah ini yang paling dominan? Benar gak? Sering dengar kisah ini gak? Bahwa Abdurrahman ditawari istri dan ditawari setengah harta. Pasti yang belajar sirah, awabil khusus belajar hijrah, setelah kemudian membahas tentang membangun masjid pertama, mempersaudarakan yang kedua, yang sering kali menjadi topik pembahasan adalah mempersaudarakannya antara Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Karena kisah ini nggak akan terulang lah, 99% saya bilang. Mana ada sih orang ngasih istrinya buat orang lain? Susah, dipikir, dinalar, di logika tuh susah. Nggak bisa. Ya. Kemudian yang kedua tentang harta kepemilikan. Ini saya punya rumah, kita bagi dua dah. Saya kamar mandi, dapur, ruang tamu. Ente kamarnya doang. Ini sama aja susah. Gimana mandinya? Coba. Ya. Punya perusahaan udah maju. Tiba-tiba ada orang asing datang, nih aset saya udah 1 triliun, ane kasih 500 miliar buat ente, 500 miliar buat saya. Ada nggak orang yang begitu? Susah. Ada orang kaya tuh yang punya proyek mana tuh, ya, yang termasuk proyek apa di Bekasi itu, Meikarta atau apa itu, Ciputra ya, Ciputra. Meninggal bapaknya. Anaknya rebutan warisan juga. Sekian ratus miliar rebutannya. Ada di berita, bisa dicek. Padahal mereka diikat dengan apa? Saudara kandung. Gak usah yang sana deh. Adik kakak ada gak yang rebutan warisan? Ada. Banyak. Jangankan adik kakak, yang parah lagi adalah anak sama orang tua. Di Bogor tuh, ibunya dituntut 1 miliar oleh anak kandungnya sendiri gara-gara rebutan rumah. Bapaknya udah meninggal dunia. Ibunya suruh pergi dari rumahnya, kalau nggak dituntut 1 miliar. Anaknya ini terpengaruhi oleh pasangannya. Anaknya perempuan. Berarti si ibu ini mau tidak mau berarti dizolimi oleh menantunya sendiri. Jadi dia manasin istrinya, yaitu anak kandungnya si ibu tadi. Udah, ini kan jatah kamu ya. Ibu mah nggak boleh tinggal di sini. Warisan itu buat kamu segini nih, ini rumah bapak nih buat kamu harusnya. Kalau ibu nggak mau pergi dari rumah, ya udah tuntut aja 1 miliar dituntut. Ya. Jangankan orang tua sudah meninggal, jangankan berebut warisan yang dikaitkan dengan meninggal dunia dulu. Adik kakak nih masih hidup, bapak ibunya masih hidup, dikasih mainan, ada nggak yang ngalah? Ingat dah dulu kita waktu kecil-kecil, ya, bapak kita belinya bisanya cuma 1, tembak-tembakan. Ada nggak kita bilang, adik aja udah, kakak enggak, adik aja udah, kakak nggak mau. Ada yang begitu? Adanya dibeliin baju baru sama orang tuanya. Apa kata kakaknya? Kakak juga mau. Ini enggak? Itu saudara kandung, bayangin. Ya, saya juga mengalami begitulah. Kita manusia biasa. Waktu kecil kan begitu. Saudara kita dibeliin sepeda, kita juga mau sepeda. Ya. Dulu adik saya dia dibeliin handphone bagus. Saya handphonenya masih monoponik, yang Nokia-nya gamenya game ular, tahu game ular gitu, sama Tetris gitu. Game itu doang kan, apalagi coba Tetris, game ular, snack, ya kan namanya snack tuh, tinggal dimakan aja snacknya. Adik kita handphonenya dulu udah poliponik, udah ada suaranya bagus kan. Ada kecemburuan, pengen kayak dia.
Ada manusia biasa. Ya. Tapi bayangkan ini, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dan tidak bisa masuk bayangan kita. Makanya Allah sampai puji dengan satu ayat khusus, walladzina tabawwa'ud daral imana min qablihim, mereka yang telah menempati rumah mereka terlebih dahulu, dan mereka yang telah menempati iman dalam dada mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka betul-betul mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, padahal yang hijrah bukan siapa-siapa mereka. Jadi nggak ada istilah pribumi. Ada orang datang kampung kita harusnya kita senang. Nggak ada istilahnya orang asli, orang tidak asli. Yang penting sama-sama asli orang. Bener nggak? Gimana beda ini orang asli sama orang nggak asli? Wong orangnya sama-sama asli orang, bener nggak? Emang ada yang orangnya setengah-setengah? Atasnya orang-orangan sawah, bawahnya orang-orang beneran misalnya. Nggak ada. Semua asli orang kan? Tapi kenapa kita menyempitkan makna asli orang dengan orang asli dan orang tidak asli? Ini ngasih materi begini enak banget kalau di orang-orang yang mengaku sebagai orang pribumi. Wah, ini dia. Kita bilang dalam Islam tidak ada pribumi, tidak ada non pribumi. Apapun suku bangsanya, mau hidungnya mancung ke dalam atau mancungnya ke depan, ya. Mau orangnya tinggi atau semampai, mau orangnya besar atau minimalis, nggak penting. Yang penting adalah orang-orang yang datang kepada kita datangnya bawa iman tidak. Kalau dia datang bawa iman, maka mereka punya hak atas kita untuk kita cintai sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Mereka punya hak untuk dibela sebagaimana kita membela diri kita sendiri. Mereka orang-orang yang datang tidak punya bekal, berpakaian seadanya, pasangan pun tidak ada, harta mereka tinggalkan di rumahnya, datang kepada Ansar, datang kepada Aus Khazraj, maka sudah sewajarnya apa yang mereka tinggalkan harus diberikan penggantian, tanda petik. Dan kisah ini tidak terjadi pada persaudaraan yang lain. Tidak kita dengar minimal riwayatnya. Bagaimana misalnya Abu Bakar ya mendapatkan tawaran tertentu, Umar bin Khattab mendapatkan tawaran tertentu, karena memang ternyata penduduk asli Madinah adalah tabiatnya betul-betul karam, hatinya mulia sekali, dan seolah-olah Allah sudah mempersiapkan tempat hijrahnya Nabi. Kenapa yang dipilih adalah Madinah? Karena memang penduduknya punya tabiat dan sifat karakter dasar seperti itu. Ada sebuah riwayat menjelaskan begini, ini luar biasa. Sebelum Nabi lahir, jauh sebelum Nabi lahir, Madinah pernah perang lawan Yaman. Waktu masih suku-suku ya, belum negara seperti sekarang. Madinah pernah perang sama Yaman. Antum bayangkan nih, dari pagi sampai sore perang. Sore selesai, orang-orang Madinah ngirim makanan ke pasukan orang Yaman. Dikasih makanan, dikasih minuman. Yang sakit, yang terluka saat perang, diobatin sama orang Madinah. Padahal perang. Besok paginya perang lagi. Sorenya ngasih makanan, ngirim minuman. Yang sakit diobatin, yang luka diobatin juga. Itu pas perang. Bagaimana kalau bukan perang? Ini yang menjadi penguat, kata para ulama, dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul memilih orang Madinah atau Madinah sebagai tempat hijrahnya Nabi. Karena memang orang-orangnya punya tabiat yang sangat mulia hatinya. Ya, Madinah.
maka Islam akan datang dari Madinah dan akan kembali ke tempat asalnya ketika bermula. Wa sayaudu kama bada'a, akan kembali. Ya. Maka kalau dulu saya pernah punya cita-cita pengen kuliah ke Madinah, walaupun Allah tidak kabulkan, tapi hikmahnya juga besar kenapa harus ke Mesir. Ya. Karena kalau saya dulu mungkin ke Madinah, bisa jadi saya sekarang pulang bisnis travel umroh saya ini. Karena emang doyan jalan-jalan ya. Ngelihat duit itu ada aja matanya itu kelihatan gitu. Kalau mungkin dulu saya di Madinah, Mekah nih, bisa jadi feeling saya bisa jadi punya travel nih sekarang. Tapi di Mesir hidup sengsara kan? Nggak ada beasiswa saya. Jadi mau nggak mau cari duitnya yang banting tulang, keringat itu peras keringat gitu. Saya di Mesir pernah jadi itu cleaning service saya. Ya. Cleaning service. Orang bilang janitor. Tahu janitor? Ya, suka ada di mall-mall ada ruangan janitor. Ya. Jajan sekali mulut jontor. Ya. Janitor. Tapi kalau di Makkah Madinah enak nyari duitnya. Beasiswa besar. Antum silakan bercita-cita saja. Berdoa kepada Allah, berharap supaya bisa kuliah di Madinah. Ya. Kalau di Mesir takut nanti jadi cleaning service kayak saya, janganlah. Ya. Tapi kalau mau belajar ilmunya, keterbukaan pemikirannya, ya, banyaknya perpustakaan dan tempat talaqi, ya silakan datang ke Mesir. Ahlan wa sahlan. Ya. Mau jadi Fir'aun bisa. Benar saya. Ya. Antum kalau masuk ke Mesir itu bandara turun, ya, turun pesawat ke bandara, langsung ada tulisannya udkhulu Misra insyaallahu aminin. Katanya sih aminin. Tapi Fir'aunnya masih banyak. Ya. Kawan-kawan kita ada yang kena begal di sana, ada. Ya. Ada yang kemudian, ya, saya pernah nangkap 3 maling di sana. 3. Yang satu dia kabur, saya lompat, kepalanya segini, jatuhin. Wow, udah ke smackdown lah pokoknya. Ini demi Allah saya ngomong nggak bohong. Ya, saya lagi di flat teman, tiba-tiba teman ada bilang harami, 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 maksudnya kan maling. Harami kan maling bahasa Mesir. Harami, harami, keluar gitu. Fen, saya bilang, di mana? Itu ditunjuk. Orangnya gendut, larinya kan lambat kan? Ya. Dia pegang pisau, dia buang. Saya teriakin, saya lempar batu kan. Saya bilang, ya Anda berhenti gitu ya, atau kemudian saya kejar sampai kapanpun. Dia buang pisaunya, dia pegang batu juga. Saya pegang batu. Maju nggak ya? Maju nggak ya? Kan gitu ya. Akhirnya saya lempar, ketakutan dia. Adu nyali aja sebenarnya kan. Siapa yang beneran berani. Saya lempar batu. Dia lari, berarti dia yang takut kan? Saya kejar. Ada orang-orang Rusia itu ngeliatin doang, ya Allah. Badan mereka gede-gede, tapi ngeliatin doang. Teman saya sobek ininya bajunya. Ya. Kita datang, saya lompat dari jauh, sat, gitu kan, Masya Allah. Masih ada dikit sisa-sisa ilmu karate dulu kan ceritanya. Ya. Gini-gini sabuk biru ini, Masya Allah ya. Sekarang aja sarung hijau kan, dulu mah sabukan. Artinya, walaupun selamat datangnya Anda akan aman di Mesir, ya saya bilang Fir'aunnya masih ada. Antum di Mekah, Abu Jahalnya pun masih ada. Zaman sekarang pun masih ada Abu Jahal di sana. Ya. Tapi Madinah, siapa simbol orang jeleknya? Paling banter munafik kan? Madinah itu paling banter apa? Munafik kan? Tapi itu susah diterkanya itu. Ya, Madinah tidak mengenal Abu Jahal, tapi Madinah mengenal Abdullah bin Ubay bin Bahlul bin Salul. Gak ada mengenal kita.
Kalau antum ke sana, hati-hati nih. Maksud saya apa? Di Madinah emang Abu Jahal nggak ada. Tapi pulang-pulang jadi munafik bisa jadi antum. Memusuhi agama dari dalam. Banyak. Ya. Maksud saya hati-hati. Karena ada orang-orang yang memusuhi Islam dari dalam itu. Menjauhkan umat dari agamanya sendiri. Tetapi dia daerah suci, kota suci. Ya. Dan ketika Allah jadikan Sa'ad bin Rabi' sebagai pilihan bagi persaudaraannya terhadap Abdurrahman bin Auf, lagi-lagi tabiat asli orang Madinah adalah orang yang baik. Kita kembali ke situ. Nah, sehingga apa perintah atau permintaan Abdurrahman bin Auf? Kata beliau, "Dulluni 'alas suq." Tunjukkan saya pasar di mana. Ya. Dulluni 'alas suq, tunjukkan saya pasar di mana. Ada dua pendekatan. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf ditunjukkan pasar, beliau mempelajari pasar, 6 bulan kemudian langsung menjadi orang paling kaya di Madinah. 3 bulan pertama jadi 3 orang terkaya di Madinah. 6 bulan jadi orang nomor 1 terkaya di Madinah. Jadi cukup 6 bulan jadi orang kaya itu. Nggak pakai ikut seminar, nggak ada tuh seminar apa namanya 10 pintu rizki, 100 magnet rizki misalnya. Ya. 6 bulan. Kalau 6 bulan jadi orang miskin gampang. Bener gak? Nggak perlu belajar, nggak perlu sekolah ini. Tapi bagaimana 6 bulan jadi orang paling kaya ini luar biasa kalau bukan Allah yang membimbing. Sehebat apapun ilmunya, susah. Namanya usaha bisnis, 6 bulan bisa langsung zet gitu. Ya. Ada yang kedua adalah bagaimana Abdurrahman bin Auf dikasih modal pertama sama Sa'ad bin Rabi', dimodalin. Dan cuma dua modal pertamanya itu untuk beli pertama mentega, yang kedua keju. Beli mentega, yang kedua beli keju. Dengannya beliau beli makanan, bikin makanan, ya roti gandum dijual di pasar. Akhirnya terkenal lah bagaimana roti keju menteganya Abdurrahman bin Auf. Artinya apa? Bisnisnya pertama beliau adalah bisnis kuliner, makanan. Dan roti atau gandum zaman itu adalah bahan makanan pokok orang Madinah. Pertanian mereka pertanian gandum dan kurma. Tanah mereka tanah yang subur. Makanya usaha mereka adalah usaha yang berbasiskan kepada pertanian. Bahan bakunya sesuatu yang bisa dihasilkan oleh proses pertanian. Maka itulah yang dikejar. Ini kalau bahas teori bisnisnya bisa panjang. Awali pertama tadi bisnisnya lihat dengan apa potensi yang ada di tempat kita berada. Di sana potensinya pertanian, hasil taninya gandum. Yang kedua, need kebutuhan mereka apa? Mereka tiap hari butuh makanannya gandum. Tapi kalau gandum biasa nggak ada rasa, kurang enak. Kasihlah sesuatu, mentega, keju. Maka dalam usaha harus mengenal istilahnya added value. Apa nilai tambahnya? Kalau semua jual nasi uduk, ya nggak ada bedanya. Tapi kalau kita jual nasi uduk plus jengkol dan juga ati onta, nah pasti beda. Ya. Kalau antum cari di daerah Kelurahan Tugu ini, yang namanya nasi uduk paling banter cuman jengkol sama ati ayam. Antum buka kotak gede besar gitu, iklanin nasi uduk ati onta, pasti jadi daya tarik. Benar nggak? Orang akan mikir kan, dapat anti onta di mana nih? Onta aja jarang di sini kan? Nah, oh mantap ini, cobain ah. Ya. Padahal jengkol juga. Kalau orang punya motor, jual motor semuanya sama, nggak akan beda.
Kalau orang jual koko semuanya seperti ini, sama, nggak ada nilai bedanya. Akhirnya orang bikin namanya jasko, jas koko. Kokonya seperti jas, jasnya berbentuk koko, jadi jasko. Jadi kalau mau dipakai acara resmi bisa, kondangan bisa, ke masjid bisa, khutbah bisa, ngelamar anak orang juga bisa, jasko. Tapi kalau koko begini doang saya nggak pede kalau ngelamar, walaupun karena sudah ada juga di rumah kan. Maksudnya apa? Ya cuman koko saja. Maka orang bikin apa nilai tambahnya? Dan itu yang dipikirkan oleh Abdurrahman bin Auf tentang usaha. Makanya wajar cepat kayanya. Karena yang dia jual bukan yang seperti halnya orang lain jual. Dia punya sesuatu yang berbeda. Kalau dulu di masa Covid pandemi orang harus pakai masker, ingat ya? Tapi orang pakai masker, makannya kan susah. Ada video itu, masker, di sini ada bukaannya. Jadi dia tinggal tarik sini, tarik talinya, maka ini kebuka. Jadi dia tinggal nyedot doang. Jadi nggak perlu buka maskernya. Ya, di sini ada jendelanya gini. Ditarik dari atas. Jadi kalau mau minum tinggal bisa minum dari situ. Ya, pernah lihat videonya nggak? Ya, ada orang begitu tuh bikin maskernya. Ada nilai tambah. Ya. Kalau dulu masjid, semua banyak punya masjid. Tapi ada masjid yang ada wifi-nya. Banyak gak jamaahnya kira-kira? Oh banyak. Yang cuma numpang online doang. Ya. Ada masjid yang di daerah Pal itu, masjidnya plus kayak losmen. Jadi kalau ada orang luar daerah mau ke Jakarta atau ke daerah Depok nggak bisa bayar hotel, itu masjidnya menyediakan maksimal 3 hari. Sabun dikasih, cuma nyerahin KTP saja. Sabun dikasih, makan 3 kali sehari dikasih. Ya. Tapi kalau lebih dari 3 hari masih mau tinggal di situ, setiap hari tetap dikasih makanan, cuman sama ini aja, beras suruh masak sendiri sama Indomie mie instan. Tapi tetap disediakan. Kalau masjid yang lain habis selesai Isya dikunci pintunya. Kalau beliau, kalau ada yang datang silakan masuk, ada kamarnya disediakan. Saya Jumat 2 pekan lalu kalau nggak salah khutbah di situ, dikasih tahu program itu. Saya bilang bagus, alhamdulillah. Ya. Jadi semua kita ini harus berpikir apa kira-kira nilai tambah. Kita belajar dari Abdurrahman bin Auf, kita belajar dari Sa'ad bin Rabi. Kalau mau menjadi orang yang sukses besar, harus selalu ada nilai tambah yang kita bisa berikan. Kalau cuma sekedar hafal Quran banyak gak? Ya hafal Quran banyak. Tapi yang hafal Quran, edit value-nya apa? Nilai tambahnya. Dia punya sanatnya, ya kan? Sanatnya pun dia punya yang qiraah sab'ah, dia punya qiraat asyrah, tambah lagi itu. Ya. Setelah punya sanad, ditambah lagi suaranya bagus. Waduh, masya Allah. Itu mah zawajtuka wa ankahtuka, selesai itu. Ya. Udah hafalannya bagus, punya sanad, nyambung ke Rasul, qiraat sab'ah, qiraat asyrah, suaranya bagus, wow, ganteng lagi, wow, udah. Ya. Tapi Allah Maha Adil. Biasanya begini umurnya nggak lama. Karena Allah saking sayang. Ya. Biasanya orang-orang soleh itu umurnya nggak lama ya. Saya jadi ragu ini, apakah saya soleh apa enggak ini, karena umur saya masih ada 34, masih hidup alhamdulillah. Ya. Ya. Bagi antum ya, belum lama kan? Ya. Berarti soleh-soleh antum ini ya. Insya Allah nih. Paling baru 20 tahun kan? Belum lama antum hidup.
Nah, kita kembali lagi ke Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhu. Itu kisah pertama tentang persaudaraan. Dalam tentang bab ukhuwah itu dasarnya adalah, dasar ukhuwah adalah thiqah, percaya. Puncaknya ukhuwah adalah al-ithar, memprioritaskan saudara, mendahulukan saudara. Walaupun kita juga butuh. Ala anfusihim walau kana bihim khasasah, walaupun kita punya hajat juga, walaupun kita juga membutuhkannya. Sekarang kalau antum cek ini ya, ini kan kamar mandi ada nama-namanya kan. Nah, kejadian di pagi hari yang sama, dua-duanya kebelet. Kan 5 orang kan, dari 5 taruhlah 3 orang kebelet, buang air besar, mules, sakit perut luar biasa. Sementara nggak boleh kamar mandi itu dipakai sama santri yang lain yang namanya nggak ada. Bisa nggak kita mengatakan, akhi, antum duluan saja, aneh masih bisa tahan sakit perut ini? Hah? Bisa nggak? Atau jangan-jangan sabun temannya diumpetin supaya nggak bisa masuk? Ya. Kalau saya dulu di pesantren itu ngantri itu pakai gayung, karena jam 6 harus sudah siap-siap sekolah, jadi narok gayung dari jam 4, dari subuh udah narok gayung, dijejerin, dibarisin di depan pintu kamar mandi. Tapi sering terjadi kita masuk, kita taruh gayung misalnya antrian nomor 3, selesai setoran Quran jam setengah 6 pagi habis subuh itu, tiba-tiba jadi nomor terakhir. Sering begitu. Atau tiba-tiba gayung kita ketukar di mana, atau bahkan kelempar ke kamar mandi yang lain yang kita nggak taruh di situ misalnya. Padahal kalau misalnya mau isar, kan harusnya gayung saya di nomor 1 ini. Ini bab isar. Ya. Bagaimana awal ukhuwah adalah thiqah, percaya terhadap saudara, ujungnya ukhuwah adalah isar, memprioritaskan dan mendahulukan saudara. Pondasinya thiqah, percaya. Jangan curigaan sama saudara Islam, semuslim, apalagi sama-sama santri. Ya. Kalau kita punya komitmen yang sama, hilangkan zon-zon yang yang buruk, prasangka yang buruk. Percaya. Ya. Kalau memang dia lagi sakit, nggak usah kita komentar, Ustaz, padahal kemarin masih main bola dia itu, Ustaz. Kayaknya emang pura-pura aja tuh setoran supaya bisa gugur tuh kewajiban setorannya. Sikoh, percaya aja. Ya. Akhi, saya minta maaf ini. Kenapa? Saya kan punya utang mantum 100.000, belum bisa saya bayar sekarang. Ya nggak apa-apa, sikoh aja. Ya, walaupun kita tahu di dompetnya nyimpen duit 500.000 misalnya. Ya. Sikoh saja. Karena bisa jadi uang itu uang orang lain yang sudah dititipkan sama dia, bisa jadi uang temannya, bisa jadi uang kas, bisa jadi uang ini dan seterusnya. Sikoh saja. Yang kedua adalah puncaknya tentang itsar. Nah, ini tentang bab ukhuwahnya. Berikutnya, kisah wafatnya dalam perang Uhud. An Malik bin Anas an Yahya bin Sa'id qala lamma kana yaum Uhud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin, ketika hari peperangan Uhud, Nabi pernah berkata, selesai peperangan, man ya'tini bi khabari Sa'ad bin Rabi', siapa di antara kalian yang punya kabar tentang Sa'ad bin Rabi', kasih tahu saya, kata Nabi. Beliau syahid atau tidak, beliau terluka atau tidak, beliau masih hidup atau tidak. Kalau memang ada, di mana sekarang jasadnya, di mana sekarang kemudian fisiknya.
Ya, siapa yang dapat berita tentang beliau? Nabi nanya. Siapa yang pengen cari beliau? Maka berkatalah faqala rajulun ana. Nah, rajulun di sini ya dalam beberapa riwayat dikatakan Ibnu Maslamah, ya. Muhammad bin Maslamah. Saya ya Rasulullah. Fadhahaba, maka kemudian beliau pergi. Yatufu fil qatla, yang pertama kali dicari adalah di jasad-jasad yang terbunuh, para syuhada. Dicek, lihat satu-satu, cek meninggal atau tidak. Setelah dicek, faqala lahu Sa'ad, ternyata ada Sa'ad di situ, Sa'ad bin Rabi'. Maka Sa'ad bertanya, "Ma sya'nuka? Ente mau ngapain di sini? Nyari saya? Ya, saya masih hidup kok." Qala, "Ba'athani Rasulullah." Rasul yang ngutus saya. "Li'atihi bi khabarik," agar aku membawa kabar tentang kondisimu. Kamu gimana kabarnya? Apa yang terluka? Sakit nggak? Dan seterusnya. Maka kata Sa'ad bin Rabi', qala fadhhab ilaihi fa'aqri'hu alaihi salam, fa'aqri'hu minni salam. Sekarang saya minta engkau balik kepada Rasul, sampaikan kepada Nabi ucapan salamku atasnya. Yang dibutuhkan adalah kabar, tapi yang dijawab adalah saya titip salam sama Rasulullah. Allah. Tidak ada yang lebih berharga kecuali menyampaikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Kadang-kadang latahan memangnya, latah ya. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang kerjanya keliling bumi, keliling dunia aja. Ngapain? Mencari siapa yang salawat kepada Rasul sallallahu alaihi. Ketika ada yang bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat datang mencatat dan kemudian membawa salam dan salawat ini kepada Rasul, diantarkan. Fa inna salatakum tablughuni, salawat kalian disampaikan kepadaku. Dan kemudian Rasulullah langsung yang menjawabnya, waalaikumsalam. Jadi tidak harus melulu dan selalu kalau ngucapin salam kepada Rasul harus di depan makamnya. Di sini pun bisa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai nggak? Sampai. Nggak butuh ojek online juga buat ngirimnya, enggak, langsung malaikat ya, aplikasinya Go Malaikat Go. Wah. Kita suruh malaikat pergi, kan Allah yang merintahin ya. Sampai sana dijawab sama Rasul langsung. Maka Sa'ad bin Rabi mengatakan, fa'aqri'hu minni salam, sampaikan, bacakan salamku di depannya. Wa akhbirhu anni qad tu'intu. Setelah itu kasih tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah terluka isnatai asyrata ta'natan, dengan 12 lubang dalam tubuhku. Bolong. Lukanya bukan hanya menyayat, tapi sampai menganga dengan 12 luka. Kalau zaman itu perang itu adalah dengan pedang, resikonya sayatan, tersayat, terbeset, terluka. Kalau kenanya anak panah, maka tertancap, ada bekas anak panahnya itu, ujung yang besi, dicabut maka bekasnya luka. Tapi ada risiko kena tombak, sekali tombak nancep bolong. Dan ta'nah itu sifatnya adalah bolong, lubang.
maka kebayang bagaimana badannya ada lubang 12, menganga, terluka. Dan zaman dulu belum ada benang jahit buat operasi, belum ada. Ya. Wa inni qad unfizat maqatili, dan aku telah ditampakkan pintu kematianku, telah ditampakkan jendela ajalku. Sampaikan kepada Nabi salamku, sampaikan kepada Nabi aku terluka dengan 12 luka yang menganga, dan sampaikan kepada Nabi bahwa jendela ajalku telah terbuka. Unfizat maqatili. Apa artinya nafidah? Jendela. Unfiz, terbuka, ditampakkan, ajalku sudah dekat. Orang beriman itu ngelihat ajal itu tahu dia. Ini di sini, ini keluar gang, belok kiri, ada gang masuk lagi kan? Nah, 2 rumah itu. Dulu di situ ada namanya Al-Ustadz Allahyarham Ma'mur Hasanuddin. S1 S2-nya Madinah. Beliau ketika wafat pagi hari hari Senin, saya ingat betul. Saya lagi ngisi taklim di Pesona Kayangan, jam 10 dapat WA beliau meninggal. Saya pamit jam 10:30. Beliau wafatnya jam 8:30 pagi kurang lebih, hari Senin. Malam hari jam 11 malam, ini cerita istrinya, katanya beliau melihat rumah kok penuh banget ya, banyak tamu katanya. Padahal di rumah itu cuma ada beliau sama istrinya. Di ruangan itu hanya ada berdua. Tapi beliau melihat kok ramai, sesak, penuh. Kita ingat hadis dari Abu Dzar ya, Al-Ghifari dan Jabir bin Abdullah, bagaimana sebelum malaikat maut datang, rombongan malaikat pertama datang. Mereka hasanul wajah, mereka wajahnya baik-baik, kemudian juga sejauh mata memandang yang lihat hanya malaikat saja. Ini rombongan pertama. Mereka bawa kain kafan dari surga untuk membungkus ruh, dan mereka harum dan wangi semuanya. Kalau orangnya beriman, yang calon mayitnya, camatnya ini calon mayat, ya itu beriman. Ya kita kan semua Pak Camat kan, ya, calon mayat. Ya. Nah, jam 7 pagi beliau minta dimandiin, mandi, ya, minum, makan kurma, buah zaitun apa buah tin gitu, minum air sedikit, kemudian mandi, buang air besar, bersih-bersih itu, bersih-bersih. Dan ketika dimandikan jenazahnya sama sekali nggak ada kotoran, bersih karena udah keluar. Setelah itu beliau mandi sendiri, sebelum dimandikan sama bidadari rohnya, ya jasadnya dimandikan dulu sendiri. Jam 8:15, kemudian apa kata beliau, ini kata istrinya, Mi, tamunya sudah datang, Habib pulang dulu ya, nanti insya Allah kita ketemu lagi. Jadi unfizat maqatili itu betul-betul dibukakan pintu kematian itu. Pintu kematian seperti diperlihatkan. Ada di Arman RW 8 Tugu sini. Ustadz sepuh dulunya, punya anak guru ngaji juga. Hari Senin lagi puasa, harusnya ada pengajian taklim. Dia bilang sama anaknya, Nak, khusus hari ini liburin ya, tolong liburin taklimnya, ya, tolong liburin, kamu jangan kemana-mana. Emang kenapa bah? Gak apa-apa, tolong liburin aja. Terus jam 9 lebih beliau mandi, ya, kemudian salat duha. Setelah salat duha beliau tidur, ya. Kemudian anaknya akhirnya pamit jam 10, Mbak, 1 jam aja
ngisi taklim. Nggak lama kok, nggak sampai zuhur, 1 jam aja. Ya udah terserah. Pamitlah jam 10, abah tidur aja istirahat. Ya udah abah istirahat ya. Udah tidur nggak bangun-bangun lagi. Anaknya pulang jam 11-an, abahnya udah meninggal. Di situ beliau nyesel. Kenapa pesan bapaknya tidak diikuti untuk tidak berangkat taklim? Artinya firasat orang beriman tentang kematian itu nyata, ya sangat nyata. Maka kata Sa'ad bin Rabi', qad unfidat maqatili wa akhbir qaumaka, dan kabarkan kepada kaummu, maksudnya kepada kaum muslimin semuanya, annahum la udhra lahum indallahi in qutila Rasulullah wa ahadun minhum hayyun. Sungguh Allah tidak akan pernah memaafkan kalian seandainya Nabi Muhammad terbunuh sedangkan kalian semua hidup. Karena dalam kisah disebutkan beliau termasuk salah satu yang menjadi tameng hidupnya Rasulullah SAW di perang Uhud. Dengan 12 luka yang menganga menjadi pertanda bahwa memang beliaulah yang menghalangi segala bentuk serangan dari musuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tameng hidup. Maka beliau sampai mengatakan begitu. Bilang sama semua orang, saya ini mau meninggal, luka saya 12. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW. Tapi bilang kepada semua sahabat Nabi, bilang kepada semuanya, Allah tidak akan memaafkan, la uzra lahum, tidak dianggap uzur bagi mereka, in qutila Rasulullah, kalau seandainya Nabi terbunuh dan semua kalian ada di antara orang-orang yang masih hidup. Artinya apa? Lebih baik kalian mati, yang penting Rasulnya hidup. Maka beliau ini mengatakan, aku bersyukur aku mati dan aku masih mengetahui Nabi hidup. Itu intinya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada makna kiasan tersirat. Beliau mengatakan begini dalam rangka mengatakan apa? Bahwa aku bersyukur, aku diperlihatkan bagaimana tentang pintu jendela kematianku Allah perlihatkan kepadaku. Aku bersyukur, ya, sehingga tidak ada lagi uzur bagi kalian untuk tidak membela Nabi. Karena enak bela Nabi, begini akibatnya. Pintu kematian diperlihatkan, surga ditampakkan, enak, udah dah. Jangan pernah biarin Nabi mati selama kalian masih hidup. Karena aku bersyukur aku mati, yang penting Nabi masih hidup. Ini perkataan terkenal dari Sa'ad bin Rabi'. Qila anna ar-rajula alladhi dhahaba ilaihi Ubay bin Ka'ab. Ada mengatakan yang berangkat itu namanya Ubay bin Ka'ab, tapi dalam beberapa riwayat adalah Muhammad bin Maslamah. Qala Abu Sa'id al-Khudri wa qalahu qul li qaumik. Kata Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada yang datang tadi, Ubay bin Ka'ab atau Muhammad bin Maslamah, qul li qaumik, katakan kepada kaummu, yaqul lakum Sa'ad bin Rabi', Allahu Allah wa ma'adtum alaihi Rasulullah lailatal aqabah, fa wallahi ma lakum indallahi uzrun in khalasa ila nabiyikum wa fikum ainun tatruf. Ingat perjanjian Anda dengan Allah, ingat perjanjian Anda dengan Allah yang Anda perjanjikan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah itu. Ingat semua kalian, kita pernah berjanji di saat perjanjian Aqabah. Pada malam hari itu kita berjanji setia kepada Allah, kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka demi Allah, kalian yang masih hidup tidak akan mendapatkan maaf dari Allah seandainya Nabi kalian terjadi apa-apa sedangkan mata kalian masih bisa berkedip. Mata yang berkedip berarti tandanya mata orang yang hidup. Karena orang mati matanya nggak bisa berkedip lagi. Kalau ada orang mati matanya berkedip, gimana tuh? Apalagi ngedipnya sebelah. Secantik apapun orangnya, kita juga lari, ya nggak mungkin lah. Nah ini bahasa kiasan. Wa fikum ainun tatruf, dan di antara kalian masih ada mata yang bisa berkedip. Falam abrah hatta mat, faraja'tu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu faqala nasaha lillahi wa li rasulihi hayyan wa mayyita. Subhanallah, ini kata-kata Nabi.
Kemudian aku tidak berhenti untuk merenungkan perkataan itu sampai beliau meninggal. Aku tetap mendampingi proses meninggalnya. Sa'ad bin Rabi' ini kata Ubay bin Ka'ab atau Muhammad bin Maslamah tadi yang datang kepada beliau. Lam abrah, saya tidak tenang melepas beliau ngomong begitu sampai hatta mata, sampai beliau memang dipastikan meninggal. Setelah meninggal, raja'tu ilan Nabi, saya pulang kepada Nabi, fa akhbartu, saya kabari Nabi tentang peristiwa yang terjadi. Maka kata Rasulullah SAW, nassah lillahi wa lirasuli hayyan wa mayyita. Sa'ad bin Rabi' telah memberikan nasihat atas nama Allah dan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hidupnya atau bahkan setelah beliau meninggal dunia. Nasihatnya luar biasa. Ya. Nah, beliau dimakamkan wadufina huwa wa Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair fi qabrin wahidin. Kita ingat betul bahwa banyak syuhada Uhud itu yang kuburannya satu liang, bukan sendiri, tapi ada yang dua, ada yang tiga, ditumpuk-tumpuk. Makanya kuburan bertumpuk nggak ada masalah. Ini kalau misalnya ntar santri munzalan meninggalnya mau bareng-bareng kuburan bersama, silakan, nggak apa-apa, boleh, hukumnya boleh. Ya, artinya bukan sesuatu yang terlarang. Kuburan tingkat nggak ada masalah. Ada yang bertanya, Ustaz bagaimana? Ini orang tua kami ini meninggal, pengennya katanya entah kalau meninggal wasiatnya dikuburin di satu liang sama bapaknya dulu, sama suaminya misalnya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan bukan muhrim Ustaz, udah meninggal. Kata siapa? Emang bakal colek-colekan di dalam? Kadang-kadang pertanyaan itu begitu gitu, aneh. Ya. Ada pertanyaan orang kalau sudah meninggal dunia katanya istri nggak boleh nyium suami lagi karena bukan muhrim lagi, putus hubungan pernikahan karena kematian. Kalau sudah suaminya dikafanin kemudian diwuduin, nggak boleh dicium-cium lagi katanya, karena ntar wudunya batal. Lah emang si mayit mau sholat? Oh dia disolatin kok nggak sholat? Bener nggak? Yang paling mazhab Syafi'i mengatakan sentuhan suami istri batalin wudu nggak? Batalin wudu. Tapi kalau mau sholat, ya kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa kan? Kita mau pergi ke kantor, misalnya kerja atau mana dakwah, cium tangan istri, masalah nggak? Boleh nggak? Boleh. Kadang-kadang begitu tuh. Nah, kita jumpain yang begitu. Termasuk masalah kuburan tingkat, nggak ada masalah kuburan tingkat. Mau tingkat berapa? Hah? Silahkan. Ya, kita ingat kisah Amr bin Jamuh sebelumnya dikuburin bareng siapa? Hah? Bareng? Fa'ansahu syaitan dzikra rabbih. Hah? Hah? Siapa? Abdullah. Siapa nih Abdullah ini? Bapaknya Jabir bin Abdullah ibn Haram, yang itu adalah iparnya sendiri. Jadi mau satu kuburan sama ipar juga boleh, ya. Mau satu kuburan sama muridnya sendiri boleh, terserah. Nggak ada muhrim-muhriman di situ. Yang nggak boleh ditumpuk kafir muslim. Nah itu udah final, tidak boleh mencampur kuburan beda agama. Itu final. Kenapa? Karena mayit yang muslim akan protes, nggak nyaman mendengarkan siksaan. Ya, maka nggak boleh digabung. Itu yang hukum berikutnya ya. Nah, beliau punya dua anak. Wa khalafa Sa'id bin Rabi' ibnataini fa'atahuma Rasulullah ats-tsulusain. Nah, ketika beliau punya anak dua, istrinya ini ngelapor datang kepada Rasul. Siapa tadi nama istrinya? Amrah bintu Hizam. Kalau Amrah bintu Abdurrahman, beliau termasuk ulama hadis dari kalangan tabi'at ya, pakar hadis, dan muridnya langsung Sayyidah Aisyah. Dari kecil diasuhnya sama Sayyidah Aisyah.
tahta hadanati Aisyah, dalam sirah dikatakan begitu, tahta hadanat Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena anak pertama saya namanya Aisyah, maka anak keduanya saya namain Amrah. Nah, supaya adiknya kakaknya ngasuh adiknya, gitu kira-kira. Ya, sama-sama pakar hadis. Aisyah hadis dari kalangan sahabiyah, Amrah pakar hadis dari kalangan tabi'at. Ya, tabi'in, perempuan. Nah, Amrah bintu Hizam datang kepada Rasul protes, "Ya Rasulullah, Sa'ad bin Rabi' ini dia orang kaya, hartanya banyak, anaknya 2, perempuan dua-duanya, tapi hartanya diambil sama pamannya semua." Ini lihat Arab zaman dulu ya, Arab jahiliyah, ya, Arab maklum aja, ya, Arab maklum. Apa yang dilakukan? Diambil semua hartanya sama pamannya. Datang ngadu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala setelah menurunkan surat An-Nisa ayat 12, ya. An-Nisa ayat 11 12 itu, 10 11 12. Di ayat 11 Allah katakan, fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa mimma tarak. Kalau anaknya 2 atau lebih perempuan, maka bagi keduanya mendapatkan 2/3. Fa'atahuma Rasulullah ats-tsulusaini, maka Nabi panggil pamannya, ente kasih anaknya Sa'ad bin Rabi' 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Fakana dzalika awwalu bayanin lil ayah fi qoulihi fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Falahunna thulutsa ma tarak. Wa fi dzalika nazalatil ayah, dalam urusan inilah ayat ini turun. Jadi walaupun sudah meninggal dunia Sa'ad bin Rabi', ternyata ada ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan hak meninggalnya dia. Tidak semua sahabat Nabi ketika meninggal ada ayat Al-Quran tetap Allah turunkan berkaitan dengan si fulan itu. Tapi begitu kata ulama, begitu Allah mengistimewakan Sa'ad bin Rabi', bahkan meninggalnya pun menghasilkan sebuah hukum. Itu hukum warisan bagi orang yang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan lebih daripada 2. Ada hukumnya. Sehingga kata Ibnu Athir dikatakan, wa bidzalika ulima muradullahu minha wa annahu arada fawqa ithnataini fama fawqahuma. Gara-gara kasus ini kami jadi tahu ayat itu maksudnya ya seperti ini penjabaran dan pelaksanaannya. Kalau cerita istrinya Sa'ad bin Rabi' mengadu kepada Rasul tidak ada peristiwa itu, maka kami nggak tahu ayat itu bagaimana cara menggunakannya. Ini kata Ibnu Athir, ya. Sehingga ayat ini An-Nisa ayat 11 menjadi ayat yang Allah turunkan disebabkan setelah kematiannya Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ya. Nah, inilah tentang sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Rabi' yang bisa kita sampaikan. Ya, kalau mau ada yang bertanya dipersilakan. Saya cukupkan dulu sementara. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, fasik itu akar katanya dari fasaqat, ya, fasaqa. Fasaqa itu kata kerja yang dikaitkan dengan ketika ada kulit bawang merah yang terkelupas. Tahu bawang merah? Ada kulitnya, tipis tebal, tipis. Ketika kulit itu terkelupas, kita mau ngupas bawang, kan kita kupas kulitnya. Nah, orang Arab bilang fasaqat. Dia tidak sampai menggerus daging bawangnya. Dia tidak sampai menggerus iman. Intinya nggak sampai kena. Atau ada yang disebut sebagai al-fawasiqah, 5 hewan fasik. Yang kata Sayyidah Aisyah, Nabi mengatakan boleh dibunuh. Apa saja hewan fasik itu? Salah satunya adalah tikus, fa'rah. Tikus. Saya bilangnya sitikus. Jadi ada hewan namanya hewan sitikus, ya. Ini saya di rumah nih belum dapat ini tikus nih, ya Allah. Apa salah saya ini? Ya, luar biasa. Lewat tiba-tiba hilang. Sampai saya bilang sama istri, jangan-jangan ini jinmi, saya bilang gitu. Ya, sama sekali nggak ada. Pada pas lewat itu masuk ke sofa, kita bongkar sofanya, nggak ada. Ya. Subhanallah. Ya. Ada anggur dimakan sama dia. Ini kalau bukan jin yang doyan anggur, masa ada tikus doyan anggur? Ya. Artinya tikus itu boleh dibunuh. Kenapa tikus disebut sebagai fawasiqah? Karena sifatnya adalah fasik. Apa artinya fasik? Menggerogoti, mengerat. Berarti kefasikan itu sesuatu yang menggerogoti, tidak sampai mencabut iman. Maka orang fasik statusnya masih muslim. Secara istilah, fusuk artinya khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan, masuk ke dalam kemaksiatan. Ya. STMJ, salat terus, maksiat jalan. Ya. Zikir astagfirullah, 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 astagfirullah. Di luar dagang, Pak, barang bagus katanya kan. Ya, buahnya manis katanya. Yang dicobain yang manis emang. Pas dijual dikasih yang asam. Padahal malam harinya tuh astagfirullah, astagfirullah. Jadi lisan yang sama, malam hari istighfarnya dahsyat luar biasa gitu ya, fasih. Ngibulnya juga fasih. Ya, nipu orang lagi jualan tuh fasih juga. Ah, ini juga fasik namanya. Ya, kalau sudah keterusan menjadi sifat yang dia bisa mengerat amal soleh kita, maka statusnya menjadi fasik. Kalau maksiat sesekali, Allah sebut sebagai zalamu anfusahum. Dia zalim pada dirinya. Atau fa'alu fahishatan, ada perbuatan keji. Apa bedanya fahsya wal munkar? Kalau fahsya kaitannya buat diri sendiri, kalau munkar bisa berkaitan kepada orang lain. Makanya zina itu fahsya. Karena apa? Yang ngerasain diri sendiri. Gitu. Dia tidak memberikan rasa tanda petik.
sesuatu itu kepada orang, maka sifatnya kekejian buat diri. Wal'iyadzubillah. Nah, ada orang yang berbuat seperti itu disebut sebagai fahsya. Sesekali fahsya, zalamu anfusahum. Tapi kalau udah berulang, bukan hanya asin, bukan hanya usat, pelaku maksiat, tapi menjadi fasik dengan fusuknya dia. Amalnya banyak, maksiatnya banyak, maka maksiatnya menggerogoti amal. Ya. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ta'kulul a'mala kama ya'kulun naru al-hatabah. Hati-hati dengan hasad, karena hasad bisa menghabisi amal sebagaimana api menghabisi kayu bakar. Apa bedanya dengan munafik? Munafik imannya dicabut, cuman seolah-olah masih beriman, padahal dalamnya nggak ada iman. Itu bedanya di situ. Untuk mengatakan dia masih beriman, pakai apa? Pakai lisan, hatinya nggak ada. Makanya disebut nifaq. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaru ayatan, apa namanya? Tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah. Allah musuhin, dan Allah samakan mereka dengan orang kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah kumpulin munafik sama orang kafir itu di jahanam semuanya. Fasik tidak sampai. Kenapa? Karena dari unsur kafir dan munafik sama-sama tidak ada iman dalam hatinya sebenarnya. Cuman kafir melantangkan dia kafir, dia pede, masih enak jujur, mendingan ketahuan kafirnya. Munafik, dia ngomongnya mah iman, dia ngakunya orang baik, tapi hatinya memusuhi Islam. Ya. Allah sampai memberikan simbolnya apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Nipu Allah mereka. Wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu. Kenapa malas-malasan? Karena menganggap sholat bukan sesuatu yang urgen. Yura'unan nas. Kalaupun berangkat tujuannya bukan karena mencintai sholat, menganggap sebagai sebuah kewajiban dan seterusnya, tapi karena pengen lihat orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Hatinya tidak hidup dengan iman, itulah yang menyebabkan tidak banyak zikirnya. Sementara zikir itu tempatnya di ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, di hati tempat. Memang hatinya yang bermasalah. Orang kafir tidak ada tasdiqun bil qalbi, orang munafik tidak ada tasdiqun bil qalbi, cuman ada iqrar bil lisan. Orang fasik dia semua ada, iqrar bil lisan ada, tasdiq bil qalbi ada, amalun bil arkannya ini yang bermasalah. Jadi kalau tidak ada tasdiq bil qalbi, artinya apa? Tidak ada semua, tasdiq tidak ada, iqrar bil lisan tidak ada, amal bil arkan tidak ada, kafir. Jelas ya? Tasdiq bil qalbi tidak ada, amal jawarihnya ada, tampak salat iya dia. Kemudian juga iqrar bil lisannya ada, munafik. Tapi tasdik bil qalbinya ada, iqrar bil lisannya ada, amal bil arkani bermasalah, nah fasik dia. Muslim yang seperti apa? Tasdik bil qalbi ada, iqrar bil lisan ada, amal bil arkan ada. Ya. Dan kenapa untuk munafik Allah tidak bilang tentang hidayah? Tanda bahwa Allah sudah tidak lagi meridhoi mereka. Kasarnya udah susah ditolong, ngapain didoain juga, ngapain Allah kasih petunjuk? Karena penyakitnya di hati. Paling susah itu penyakit hati. Sementara yang menggenggam hati siapa? Allah. Kalau Allah sudah buang hatinya, Allah nggak pengen peduli lagi, mana? Wal'iyadzubillah. Bukan lagi yang muqallibal qulub, bukan lagi yang kemudian walladzi nafsi Muhammad biyadihi dan seterusnya. Udah nggak digenggam lagi sama Allah, dibuang.
maka Allah nggak mau ngasih hidayah, ya udah terserah. Na'udzubillah min dzalik. Maka bersyukurlah walaupun kita pendosa, jangan sampai munafik. Karena memang tabiat anak Adam kan pendosa kan. Kullu bani Adam khata', bukan hanya khata', tapi khata' berulang-ulang berbuat salahnya gitu. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun, yang terus bertaubat. Masih mending lah daripada sok ngaku